Jadi orang itu menjadi ingkar, menjadi menolak menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama dalam kehidupan mereka, sebagai pelita, sebagai suluh, adalah karena mereka itu telah terbelenggu. Mereka terpenjara. Jadi ada belenggu. Belenggu itu rantai-rantai yang menyebabkan tidak bisa kemana-mana. Terlalu terikat. Sehingga serba takut dan sebagainya. Sehingga kemudian cara berpikirnya itu tidak terbuka. Tidak open-minded kata orang Inggris. Nah, sedangkan untuk mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah menjelaskan segala sesuatu, secara otomatis pikiran kita itu harus dibuka seluas sesuatu itu. Jadi Al-Quran adalah menjelaskan segala realitas, baik yang indrawi ataupun yang non-indrawi, baik yang materi ataupun yang non-materi, maka secara otomatis akal pikiran kita harus kita buka seluas-luasnya juga. Sama atau bahkan lebih luas daripada seluruh realitas, seluruh benda-benda material ataupun non-material tersebut. Maka Al-Quran mengatakan orang yang terbelenggu seperti ini sama dengan hidup di dalam tembok-tembok yang sempit. Mereka seperti hidup dalam penjara yang di dalam surat Yasin digambarkan dengan kata-kata waja'alna mim baini aidihim, kami jadikan di depan mereka saddan, tembok yang besar. Kenapa di depannya tembok yang besar? Karena mereka itu tidak bisa lagi maju, tidak bisa mereguk aroma dan suasana kemajuan. Mereka nggak bisa bergerak ke depan. Mereka berhenti di situ saja. Mereka berhenti di suatu masa tertentu, sementara waktu menggelinding ke depan, orang-orang di sekitar kita maju, sehingga orang di sekitarnya maju, mereka tetap tinggal di belakang. Mereka tetap tertinggal. Mereka hanya berteriak sambil menjadi penonton, menyaksikan bagaimana orang-orang di sekitarnya telah mencapai kemajuan demi kemajuan. Mereka tidak bisa maju. Kenapa? Karena di depannya ada sadda, ada tembok. Ada tembok yang sangat tinggi dan tidak bisa ditembus. Bukan hanya di depan, wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka. Kenapa di belakang mereka dipasang tembok? Karena mereka tidak pernah bisa belajar sejarah. Ingat pemirsa yang dimuliakan Allah, manusia itu manusia menjadi manusia karena akal pikirannya. Jadi dalam bahasa Arab disebut dengan manusia itu adalah al-hayawanun natik. Manusia itu adalah al-hayawan, hewan, secara fisik seperti hewan. Tapi dia natik, bisa berbicara. Kenapa bisa berbicara? Karena punya rasio, punya akal pikiran. Nah, akal pikiran inilah yang menyebabkan manusia bisa beragama. Sehingga syarat beragama adalah akil balik. Nah, kalau kemudian dia menggunakan akalnya, ciri-cirinya adalah mereka bisa mengetahui apa yang terjadi dulu, sejarah, dan bisa mengetahui apa yang terjadi nanti, yaitu masa depan sampai kepada akhirat, sampai kepada surga dan neraka. Jadi manusia itu bisa punya pandangan jauh ke belakang dan bisa punya pandangan jauh ke depan. Pandangan jauh ke belakang disebut dengan sejarah, disebut dengan memahami jejak-jejak dirinya, dari mana dia berada, dari mana dia secara budaya, dari mana dia secara historis sejarah, dari mana mereka terbentuk secara kebangsaan dan sebagainya. Lalu kemudian bergerak ke depan supaya bisa menyeruak, melampaui hewan-hewan dan makhluk-makhluk non-akliyah lainnya. Nah, maka Al-Quran mengatakan kalau di belakangnya ada sadda, ada tembok, mereka tidak bisa melihat ke belakang. Mereka nggak bisa membaca sejarah. Sehingga tidak bisa ke belakang, tidak bisa maju, dia terpatok. Dia terpancang di suatu masa tertentu. Nah, karena mereka terpancang di suatu masa tertentu, maka mereka mengalami apa yang disebut dengan proses pembusukan di tempat itu. Mereka mengalami proses pengrusakan di tempat itu. Mereka itu tidak bisa bergerak. Mereka itu mengalami proses penghentian gerak. Tidak bisa lagi mengikuti irama kemanusiaan. Mereka tidak bisa mengikuti irama kebudayaan dan peradaban umat-umat manusia yang lain. Tidak bisa karenanya memberikan solusi terhadap problem-problem masanya. Kenapa? Karena dianya sendiri yang bersangkutan hidup di masa yang lalu, dan itu pun di suatu masa tertentu. Suatu masa tertentu yang tidak ke belakang dan tidak bisa maju-maju. Ini yang disebut dengan waja'alna mim baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan. Mereka tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Fa'aksyainahum fahum la yubsirun. Akhirnya mereka tidak bisa melihat. La yubsirun, tidak bisa memandang, tidak bisa melihat jauh ke depan. Nah, kalau keadaan orang itu sudah begini, dari sisi tubuhnya tadi kita lihat dibelenggu, yang kemudian diborgol di tangannya di depan
sampai ke dagunya sehingga tertengadah ke atas, sehingga yang bersangkutan tidak berani untuk menggunakan akal pikirannya, tidak berani menggunakan rasionalitasnya, lalu kemudian tidak bisa maju karena di depannya juga ada tembok, tidak bisa juga menengok ke belakang membaca sejarah masa lalunya supaya mereka bisa mengumpulkan itu sebagai amunisi untuk maju ke depan, maka kemudian mereka itu dikatakan sawaun alaihim. Maka bagi orang seperti ini sama saja bagi mereka, a'andzartahum, apakah kamu beri peringatan, apakah kalian beri peringatan kepada mereka, am lam tumzirhum, atau tidak kamu beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Ingat pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini kata-kata yang Allah gunakan adalah andzarta, taknya itu adalah anta. Jadi orientasi pertama ayat ini adalah nabi sekalipun. Jadi jangankan ulama biasa, ustadz biasa, guru biasa, nabi sekalipun yang datang memberikan peringatan kepada mereka tidak akan bisa merubah posisi dan keadaan mereka. Jadi wasawaun alaihim a'andzartahum, sama saja bagi mereka apakah kamu Muhammad memberikan peringatan kepada mereka, am lam tumzirhum, atau tidak memberi peringatan kepada mereka, wahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Di dalam surat Al-Baqarah kita ayat 6 yang kita bahas, Allah berkata seperti itu, bahwa mereka yang menolak kitab suci Al-Quran, mereka yang belum menemukan kebenaran yang terstandarisasi sesuai dengan Al-Quran, mereka itu adalah sawaun alaihim, sama saja mereka, bagi mereka, andzartahum, kamu beri peringatan kepada mereka, am lam tumzirhum, atau tidak kamu beri peringatan kepada mereka, tidak beriman. Apa itu beriman? Percaya ke depan sana. Percaya tentang kejadian-kejadian nanti, dan percaya kejadian-kejadian dulu. Jadi mengimani bahwa alam semesta ini dulu diciptakan, itu adalah iman. Mengimani bahwa nanti alam semesta ini akan hancur, itu adalah iman. Jadi kesimpulannya, orang yang tidak bisa mundur dan tidak bisa maju, di depannya ada sadda, di belakangnya ada sadda, di depannya ada tembok, di belakangnya ada tembok, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, hakikatnya tidak beriman. Maka Al-Quran mengatakan, sawaun alaihim, a'andzartahum am lam tumzirhum, la yu'minun. Sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan dengan menggunakan Al-Quran, atau tidak kamu beri peringatan dengan menggunakan Al-Quran juga, tetap mereka tidak akan beriman. Kenapa? Kondisi mereka, pilihan hidup mereka telah membelenggu dirinya dengan rantai-rantai dan dengan tembok yang sangat kuat yang tidak mereka bisa tembus ke depan ataupun ke belakang. Sampai di sini pertemuan kita untuk ayat 6 surat Al-Baqarah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.